Halo semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 48. Di awal video ini, setelah terdiam sebentar, Kim Jun mengatakan, "Jujur saja, aku selalu mengagumi Ultimate Truth Seeker Mentality dari Master Sora Biguil, tapi ini cukup mengecewakan." Penasihat Seo membalas, "Satu-satunya cara untuk mengatasi masalahmu adalah dengan menemui Sword Zain dan meminta bantuannya. Jika kau membuat kesepakatan seperti terakhir kali, bahkan Sword Zain tidak bisa menolaknya." Mendengar hal itu, Kim Jun menggaruk kepalanya di mana ia merasa ragu apakah ia harus melakukannya. Meskipun begitu, Kim Jun bertanya, "Apa Nona Seon baik-baik saja? Maksudku, apa dia bisa menyelesaikan tugasnya?" Penasihat Seo menggelengkan kepalanya menjelaskan, "Sejujurnya, aku pikir itu mustahil. Tapi kau jangan ikut campur. Itu masalah pribadi Tuan Putri. Meski dia tidak bisa bersamamu, dia pasti ingin kau mendapatkan nilai yang sempurna." Mendengar hal itu, Kim Jun yang mengerti maksudnya membalas, "Penasihat Seo, apa aku boleh meminta bantuan padamu? Apa Anda bisa memberitahu situasiku pada Nona Seoyun?" Penasihat Seo yang tak mengerti maksudnya bertanya, "Kenapa? Apa kau ingin meringankan rasa bersalah Tuan Putri? Dan karena kalian berdua di posisi yang sama, apa tak masalah jika dia gagal?" Kim Jun menjelaskan, "Bukan, malah sebaliknya. Jika aku bisa membuatnya terjadi, bukankah Nona Seoyun akan berpikir seperti juga? Dia harus bisa melakukan tugasnya, dan aku tidak akan pergi ke Sword Zain." Kini, di ruang latihan kediaman Sword Zain, terlihat penasihat Seo yang duduk dengan tenang. Meskipun Nona Seoyun tampak tak bisa lagi memegang pedangnya. Keadaan Nona Seoyun yang seperti itu pun hendak membuat seorang bawahan penasihat Seo merasa khawatir. "Penasihat Seo, bukankah ini saatnya kita menghentikan Tuan Putri? Dia telah menggunakan pedang selama berhari-hari tanpa makan ataupun istirahat. Hari ini adalah batas terakhir perjanjiannya, sama seperti hari terakhir ujian Pro Hunter. Jika dia melanjutkan ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sejujurnya, mustahil untuk menguasai pedang hanya dalam beberapa minggu saja." Mendengar hal itu, dengan sikap tenangnya, penasihat Seo membalas, "Biarkan saja, ini adalah sesuatu yang diputuskan oleh Tuan Putri sendiri. Jadi kita tidak bisa ikut campur. Diamlah dan lihat saja." Setelah mengatakan itu, penasihat Seo menatap Nona Seoyun yang masih berusaha keras dengan pedangnya, sembari berpikir, "Tuan Putri, aku mungkin mengerti kenapa Anda sungguh ingin memegang pedang lagi." Kita beralih kembali pada Kim Jun yang tengah berhadapan dengan Han Manchul. Dengan wajah seriusnya, Kim Jun mengatakan, "Maaf saja, tapi aku harus mendapatkan nilai sempurna. Ada seorang yang menungguku." Tentu saja, Han Manchul tak bisa membiarkan itu terjadi. "Aku tidak tahu apa situasimu, tapi dunia Pro Hunter itu menakutkan. Bagaimanapun juga, mendapat nilai sempurna itu." Namun, sebelum Han Manchul menyelesaikan kalimatnya, Kim Jun langsung menyalahnya. Jika penguji yang seharusnya mengevaluasi tidak bisa melakukannya, siapa yang akan memberikan nilai? Mendengar hal itu, Han Manchul yang tersentak kaget pun bertanya, Apa yang kau katakan?" Sembari meregangkan badannya, Kim Jun melanjutkan, "Dan bagaimana jika ada situasi di mata ada pilihan lain selain memberiku nilai yang sempurna? Jadi, berapa nilaiku nanti? Aku yakin Anda tidak akan mati, tapi Anda mungkin harus beristirahat di ranjang rumah sakit selama sebulan." Tentu saja, perkataan Kim Jun membuat Han Manchul mulai merasa kesal. Namun, karena ia masih harus menjaga image baiknya, Han Manchul hanya bisa menahan kekesalannya sembari berpikir, satu-satunya kondisi di mana penguji tidak bisa menilai adalah ketika mereka kalah dari peserta ujian. Beraninya peserta ujian mengatakan itu. Dengan pikiran seperti itu, Han Manchul menghela napasnya lalu mengatakan, "Hoho, sombong sekali. Meskipun skillmu melebihi kadet yang lain, kau..." Lagi-lagi, sebelum Han Manchul menyelesaikan kalimatnya, Kim Jun menyelahnya dengan berkata, "Aku harus mendapatkan nilai sempurna. Jadi, Anda bisa menyerangku lebih dulu." Seketika itu juga, urat kesal Han Manchul putus, di mana ia langsung menerjang Kim Jun sembari berteriak,
Aku sudah memenahan diri dari tadi, tapi akan kupastikan kau menyesalinya. Dengan begitu, senjata mereka berdua pun beradu, yang menimbulkan tekanan besar ke sekitar mereka. Namun, di saat Han Manchul begitu menggebu-gebu untuk mengalahkan Kim Jun, tiba-tiba saja jadi dikejutkan ketika melihat energi Kim Jun yang bertambah besar. Bersama dengan Kim Jun yang berkata, "Jangan mati ya. Aku menggunakan lens Omlonius kali ini. Jadi, aku tak bisa mengontrol kekuatanku." Kita mundur ke 9 tahun yang lalu, pada saat dimana Kim Jun masih bekerja sebagai pengangkut monster. Hari itu, di waktu istirahatnya, Kim Jun yang tengah bersama dengan Paman Manchul bertanya padanya, "Oh iya, bukankah nama Paman sama seperti nama leader guild Sourabi?" Paman Manchul membalas, "Ah, benar. Katanya, setelah diselamatkan oleh ayah Hunter Han Manchul, ayahku menamaiku dengan nama putranya sebagai bentuk penghormatan." Mendengar hal itu, Kim Jun tertarik dengannya pun menimpali. Sungguh? Melihatnya yang begitu tertarik dengan ceritanya, Paman Manchul pun mulai bercerita. "Kau tahu kata Klaizum kan? Suatu hari, shelter tempat berlindung dikelilingi oleh banyak monster. Kemudian, pemerintah dan militer memutuskan untuk mengabaikan shelter itu. Mungkin karena dulu tak ada banyak awakener. Orang-orang di shelternya, mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu kematian mereka. Di situasi di mana 5 hero tidak bisa menghentikan serangan monster ketika orang-orang berpikir semua sudah berakhir. Satu-satunya orang yang berdiri melawan monster adalah founder dari Ultimate Truth Sword, ayah Hunter Han Manchul. Dialah Hunter Han Wonje. Di depan semua orang yang ketakutan, Hunter Han Wonje berkata, "Jika kalian ingin berjalan di Ultimate Truth Seeker, tanyakan ini pada diri sendiri. Apa kau sudah berusaha semaksimal mungkin? Apa kau sudah bertarung sampai titik darah penghabisan? Apa kau bertarung dengan segalanya untuk mengalahkan musuhmu?" Setelah itu, dia menghabisi banyak monster dengan sekali tebas dan menyelamatkan 50.000 orang tanpa ada korban jiwa. Namun, setelah menyelamatkan orang-orang itu, dia kehilangan nyawanya. Ayahku ada salah satu orang yang diselamatkan olehnya. Jadi, dia menamaiku seperti nama anaknya. "Ah, benar. Bukankah kau juga ingin menjadi seorang hunter ya?" Kim Jun pun tersenyum malu mengakuinya. Benar. Aku menabung agar bisa masuk ke sebuah akademi, meskipun aku tidak tahu kapan itu terkumpul." Paman Manchul yang menyukai sifatnya pun berkata, "Ya, untuk anak muda sepertimu, kau sungguh bekerja keras. Semoga beruntung. Namun, jangan berlebihan. Bagi orang-orang seperti kita, tubuh kita adalah aset penting. Pastikan kau prioritaskan keselamatan dirimu, oke?" Tepat setelah mengatakan itu, CEO perusahaan mereka yang tak suka melihat pegawainya bermalas-malasan langsung meneriakinya, "Hei kalian, ya kalian sudah selesai makan, cepat kembali bekerja." Tentu saja, hal itu membuat Paman Manchul mengumpat kesal. Bajingan Brontosaurus, apa pria itu sensitif pada orang yang istirahat kah? Meskipun begitu, perhatian Kim Jun malah teralihkan dengan sebuah berita yang disiarkan oleh Videotron sebuah gedung, di mana Dungeon Break bintang 10 yang muncul di area pusat kota hari itu telah diselesaikan oleh Hunter Han Manchul dari guild Sourabi. Namun, di saat Kim Jun mendengarkan berita itu, Paman Manchul mengajaknya kembali bekerja. Untungnya, ia masih sempat mendengar perkataan Han Manchul di berita itu yang mengatakan, "Ultimate Truth Sword bukanlah kekuatan eksternal yang sederhana. Ultimate Truth Seeker, semangat yang gigih, adalah inti dari Ultimate Truth Sword." Mendengar perkataannya, di jalannya untuk kembali bekerja, Kim Jun tersenyum kagum, di mana ia merasa jika Han Manchul itu keren, yang buatnya ingin menjadi sepertinya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Kim Jun menghempaskan Han Manchul yang dahulu ia kagumi menggunakan teknik deflect, lalu ditarik kembali dengan teknik gas, dan diakhiri dengan teknik pierce. Seketika itu juga, Han Manchul yang tak bisa berbuat apapun dengan ketiga teknik tersebut dibuat terluka cukup dalam hingga memuntahkan darah saat itu. Tentunya, hal itu membuat orang-orang yang menonton ujiannya terkejut karena leader salah satu dari 4 major guild berhasil dipukul mundur oleh seorang peserta. Namun, meski tubuhnya telah terluka, harga dirinya membuatnya kembali bangkit,
di mana Han Manchul berkata, "Hah, aku pikir itu hanya bualan, tapi sepertinya aku harus mengakuinya." Saat itu, Han Manchul berpikir, jika dia memberikan serangan terakhir, jelas aku akan mati. Ini kekalahanku. Namun, setelah serangan terakhir, aku yakin satu hal, orang itu tidak berniat membunuhku. Dengan pikiran seperti itu, Han Manchul memegang erat senjatanya, mengeluarkan semua tenaganya mengatakan, "Penguji, wajib melanjutkan ujiannya, kecuali peserta ujian tidak berdaya. Jika kau menyerah karena kekalahanmu di depan mata, itu berarti kau bukan seorang Seeker of the Ultimate Truth. Jika kau ingin berjalan di Ultimate Truth Seeker, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa kau sudah bertarung semaksimal mungkin? Apa kau bertarung sampai di titik penghabisan? Apa kau bertarung dengan segalanya untuk mengalahkan musuhmu? Kesadaranku tidak akan pernah hilang. Satu-satunya waktu aku hilang kesadaran adalah saat aku mati." Oh dia! Tepat setelah mengatakan itu, Han Manchul yang telah menggunakan teknik pamungkasnya, Ultimate Truth Sword, Ultimate Truth, langsung menerjang ke arah Kim Jun, di mana ia menggunakan senjatanya dengan teknik yaksa. Namun, meski Han Manchul telah menggunakan seluruh kemampuannya, Kim Jun masih bisa menghindarinya, bahkan berbisik ke telinganya. "Jadi, apa Anda menyerah pada Dark Dragon?" Tentu saja, bisikan Kim Jun membuat Han Manchul semakin marah. Tetapi, meski ia terus menyerang Kim Jun tanpa adanya jeda, Kim Jun terus saja menghindarinya sembari mengatakan, "Apa itu alasan Anda melakukan ini padaku? Karena Anda tidak ingin melepaskan apa yang telah Anda usah payah pertahankan. Demi keuntungan saja. Apa itu ultimate strategi yang ayah Anda, Hunter Han Wangje maksud?" Pada saat itu, Kim Jun kembali mengingat cerita Paman Manchul sembari berpikir, "Ultimate Truth, inti dari Ultimate Truth Sword adalah semangat yang gigih. Aku mengagumi Han Manchul dari Saurabi. Tidak, aku mengagumi semangatnya yang gigih." Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun berteriak, "Bukankah Anda hanya membuat malu Han Wangje?" Tentu saja, Han Manchul langsung membalas teriakannya. "Apa yang kau tahu sampai menyebut nama ayahku, hah? Beraninya kau bicarakan ayahku?" Mendengar teriakannya, Kim Jun pun menghentikan pergerakannya, lalu menyimpan kembali lencap Longinus sembari berkata, "Anda memintaku untuk membunuh Anda kan? Aku ingin melakukannya, tapi aku tidak akan membunuh Anda. Seperti yang aku katakan sebelumnya, 1 bulan. Tidak, silakan beristirahat di kasur selama 2 bulan." Tentu saja, perkataan Kim Jun membuat Han Manchul murka, di mana ia langsung menerjang Kim Jun sembari berteriak, "Jangan remehkan spirit dari Ultimate Truth, sialan!" Namun, belum sempat Han Manchul bisa menggapai Kim Jun, Kim Jun telah bergerak lebih cepat darinya, di mana ia memutarinya dan langsung menghantamnya dari belakang. "Bukankah Anda yang meremehkannya?" Duh! Seketika itu juga, lantai ujiannya hancur, bersamaan dengan tubuh Han Manchul yang menghantam lantainya. Meskipun begitu, Han Manchul langsung mengontrol tubuhnya untuk meminimalisir dampaknya sembari berpikir, Apa-apaan kekuatannya ini? Apa dia sungguh memukulku hanya dengan tinjunya?" Tepat setelah berpikir seperti itu, Han Manchul yang tak percaya dengan apa yang dirasakannya kembali melesat ke arah Kim Jun. Namun Kim Jun kembali menghentikannya, di mana ia menghantamnya hingga berputar di udara. Lalu, sebelum Han Manchul jatuh ke lantai, Kim Jun langsung meninjunya, yang membuat Han Manchul terpental cukup jauh. Meski begitu, combo Kim Jun tak berhenti sampai di sana, di mana ia langsung mengejarnya, layaknya menggunakan Sankan Ido, dan terus menghajar Han Manchul bertubi-tubi, telah membuatnya jatuh ke lantai. Beberapa saat kemudian, Kim Jun pun mengakhiri kombonya dengan sebuah smash indah di udara, yang membuat lantainya rusak karena tubuh Han Manchul yang jatuh begitu kuat. Pada saat itu, Han Manchul yang terkapar terluka parah berpikir, "Ini tidak bisa disebut pertarungan lagi. Aku tahu Kim Jun itu kuat, tapi aku kira dia masih berada di bawahku. Aku tidak bisa menggapainya. Aku tidak bisa menyentuhnya. Ada jarak yang besar pada kekuatan kita." Saat Han Manchul berpikir seperti itu, Kim Jun telah tiba di depannya. Lalu tanpa mengatakan apapun, Kim Jun menarik kerah bajunya dan langsung menyiapkan tinjunya. Seketika itu juga Han Manchul mintanya untuk berhenti,
dan langsung saja membunuhnya. Namun Kim Jun tak mendengarkan perkataannya, di mana ia kembali menghantamnya dengan kekuatan God Strength. Kemudian, meskipun Han Manchu telah terkapar di depannya, Kim Jun kembali menarik kerah bajunya yang membuat Han Manchu berkata lirih, "Aku menyerah, akan kuberikan 100 poin, jadi tolong ampuni aku." Melihatnya yang sampai seperti itu, Kim Jun pun menahan tinjunya berpikir, sungguh menyedihkan. Bukan, ini bukan menyedihkan, tapi ini menjijikan. Ini bukanlah sikap dari seseorang yang berjalan di Fate of an Ultimate Truth Seeker. Mungkin dia juga menyerah pada Ryu Jincho. Meski dia bilang begitu, jika aku memahirinya, siapa tahu dia akan berbalik dan tidak menepati janjinya. Tetap saja, meski dia seorang Ultimate Truth Seeker palsu, Ultimate Truth Seeker-nya masih patut diapresiasi. Dia tidak mudah dikalahkan. Jika aku tidak bisa mendapatkan skor sempurna dengan mengalahkan Han Manchu, dan jika aku harus membunuh Han Manchu untuk mendapatkan skor sempurna, itu adalah tindakan kriminal yang bisa membuatku kehilangan lisensi. Kau bahkan mempertimbangkan sejauh itu, Ryu Jincho. Sejak awal, tidak mungkin bagiku mendapatkan lisensi Hunter Rangga. Namun, transenden yang ingin aku capai adalah tempat di mana orang-orang menciptakan jalannya sendiri. Makhluk yang melampaui segala kemustahilan. Dan video ini pun diakhiri dengan, setelah memikirkan semua hal itu, Kim Jun menggunakan ketiga dantiannya dan langsung menghantam Han Manchu sembari menekankan, "Bukankah sudah aku bilang, tidurlah yang nyenyak selama 2 bulan?"